Mau mulai beternak domba, tapi bingung cara perawatannya bagaimana agar dombanya tetap sehat dan juga tetap terjaga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perawatan yang umumnya yang harus kalian lakukan agar dombanya tetap sehat, nyaman, dan tentunya menghasilkan untung yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin diberkahi, dan tentunya makin sehat selalu. Karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas perdombaan lagi. Nah, ini adalah salah satu metode perawatan yang umumnya para peternak belum ketahui ataupun para peternak masih mengabaikannya, yaitu dari perawatannya. Nah, ini adalah salah satu untuk metode-metode perawatan yang harus kalian terapkan di seluruh Indonesia ataupun di kandang sobat-sobat ternak semuanya yang harus kalian terapkan. Karena di kita juga sudah diterapkan untuk metode ini. Alhamdulillah, domba-domba yang umumnya tadinya sakit ataupun loyo ataupun tidak sehat, sekarang sudah mulai kelihatan sehat dan juga kelihatan lebih bugar juga. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Domba. Nah, jadi buat sobat-sobat ternak semuanya yang masih bingung cara perawatan ataupun teknik dalam merawat domba ketika kalian mau mulai beternak domba, yaitu adalah dengan pencukuran bulu domba. Nah, ini adalah salah satu metode yang umumnya diterapkan di seluruh Indonesia ataupun di kandang kita, yaitu dari teknik pencukuran bulu domba. Nah, ini ada beberapa manfaat dan juga khasiat dan juga kelebihan dari teknik mencukur bulu domba ini. Nah, kita akan usut tuntas untuk metode-metode tersebut. Nah, dimulai dari manfaat mencukur bulu domba. Yang pertama adalah untuk proses pencukuran bulu domba ini agar si dombanya kelihatan tetap lebih sehat dan juga lebih bugar. Tentunya terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit kutu, penyakit kulit, kudis, ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh larva-larva ataupun kutu yang sering menggerogoti area tubuh si domba. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini emang umumnya para peternak jarang ketahui gitu. Ketika kita mencukur bulu domba, kita itu dapat melihat si dombanya itu kelihatan lebih aktif dan juga lebih agresif dibanding dengan domba-domba yang belum dicukur. Jadi mereka yang belum dicukur itu kelihatan kayak sedikit kumel, kucel, ataupun sedikit kurang bersih gitu ya. Jadi itu adalah manfaat dari teknik mencukur bulu domba ini. Yang ketiga, yaitu mengurangi stres akibat dari uapan panas yang berkumpul di seluruh area tubuh domba. Karena ketika si domba bulunya sudah banyak, mereka pasti akan mengalami panas yang berlebihan. Nah, usahakan ketika kita mau mencukur domba ataupun mencukur bulu domba, usahakan itu di musim panas ataupun jangan musim dingin. Karena kalau untuk musim dingin mereka itu ada area bulunya itu untuk menghangatkan anggota tubuhnya. Nah, ketika musim panas, pastikan panas yang berlebih yang dihasilkan dari uapan tubuh mereka itu akan berkumpul di area si bulu domba tersebut dan mengakibatkan si dombanya cepat stres. Dan akhirnya kalau misalkan dombanya stres, yang akhirnya nantinya berujung ke kematian. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas bulu. Nah, biasanya kalau domba-domba yang posisinya belum dicukur, mereka itu udah kelihatan kumel dari bulunya. Nah, ketika kita mau proses pencukuran untuk bulu bulu domba yang dihasilkan untuk yang berikutnya itu akan teksturnya lebih kuat, lebih efisien, dan juga lebih bagus ketika kita mau memanfaatkan untuk
olahan-olahan ataupun bahan-bahan sebagai kasur, dalaman kasur, kemudian dalaman boneka, itu juga bisa ya sobat-sobat semuanya. Jadi dengan kita beternak domba itu, kita itu istilahnya bermanfaat lah semuanya, dimulai dari bulunya, kemudian dombanya, dagingnya, semuanya bermanfaat. Nah, yang kelima, ini yang umumnya para peternak belum ketahui dan juga belum istilahnya lebih mengenal lebih gitu ya. Bahkan ada sebagian yang masih apa istilahnya mengenal untuk yang kelima ini, manfaat yang kelima ini, yaitu mencegah komplikasi pada saat persalinan. Nah, jadi ketika si anakan yang sudah lahir gitu ya sobat-sobat ternak semuanya, mereka tidak sulit untuk mencari air puting dari induknya. Nah, biasanya kalau domba-domba gemuk kemudian bulunya tebal, itu si anakannya lebih sulit, akan kesulitan mencari air puting dari si induknya. Nah, ketika posisi si dombanya udah mau melahirkan, kemudian dombanya udah dicukur sebelum si dombanya bunting gitu ya. Nah, nanti air susu yang dihasilkannya juga ataupun putingnya juga lebih mempermudah ketika si anaknya mencari gitu. Jadi kita tidak kesulitan untuk mencari puting susu si dombanya. Nah, dengan kita pencukuran domba, jadi si anakannya nanti tidak akan kesusahan ketika dia mencari puting indukannya, karena si domba indukannya itu sudah bersih. Nah, jadi itu adalah beberapa manfaat yang umumnya para peternak belum ketahui, ataupun kita juga jarang ketahui karena kita terlalu mengabaikan untuk proses pencukuran bulu domba ini. Sebab proses pencukuran domba ini terbilang sepele, tapi manfaatnya itu luar biasa buat sobat-sobat ternak semuanya. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, kemudian bagaimana sih metode untuk pencukuran bulu domba ini agar si dombanya tetap kelihatan anteng, tidak stres, dan juga tentunya tidak berontak gitu ya. Nah, kita akan proses sekalian, kita tanya-tanya dulu gimana sih metodenya dan juga untuk alat yang digunakan, mesin cukur apa untuk proses pencukuran bulu domba. Nah, Kang, kita boleh bertanya-tanya nih, Kang. Nah, kebetulan kita lagi bersama Kang Gebi nih, kebetulan di kandang pusat domba. Gimana kabarnya, Gebi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Gebi, gimana sih metode untuk pencukuran bulu domba ini sehingga si dombanya tidak kelihatan berontak, kemudian dombanya istilahnya tetap tenang lah. Gimana sih cara metodenya? Apakah ada metode khusus atau gimana gitu kan ini? Enggak, cuma diikat doang seperti ini. Ya, dan dombanya tuh. Tapi kalau untuk proses pencukuran domba, Kang Gebi di kandang pusat domba mah langsung aja gitu ya, nggak ada proses pemandian dulu atau gimana? Nggak ada. Langsung dicukur tuh ya. Dan alhamdulillah tuh enak juga. Nah, kita juga sapok nih Gebi terkait untuk nama alatnya nih Gebi. Ini alatnya apa nih Gebi namanya? Nah, bentuknya, tapi ini udah rakitan. Kalau punya saya udah rakitan seperti ini. Ini trapo. Trapo? Ya. Oh, berarti ini mah rakitan sendiri? Iya, udah rakitan. Kalau yang Orian yang itu seperti itu bentuknya. Oh iya. Nah, ini juga siapa Kang namanya? Sekalian? Nah, Mang Yanto. Jadi di kandang pusat domba kita juga lagi proses pencukuran bulu domba ditemani dengan Gebi dan juga Mang Yanto gitu. Nah, jadi gimana kalau misalkan ketika kita udah proses pencukuran bulu domba gitu Kang, tapi kita tidak dimandikan dulu dombanya, itu apakah si dombanya gak apa-apa, stres atau gimana Kang? Nggak apa-apa, karena kalau dimandiin itu biar nggak dicelup sama air seperti ini. Ini baru mesinnya dipakai langsung dicelup. Yo. Jadi membersihkan bulu yang di pisau-pisau ini. Oh. Tapi kalau dimandiin si dombanya, jadi nggak harus dicelup karena udah basah si bulunya gitu. Oh, berarti setelah dimandikan langsung dicukur gitu? Kalau misalkan kita mau memandikannya? Iya. Metode orang lain emang dipakainya gitu, mandiin dulu dombanya, terus dicukur biar ininya nggak dicelup sama air ini. Oh. Tapi kalau di pusat domba nggak dimandiin dulu gitu, karena iyalah posisinya juga. Oke, Bos. Iya.
jauh juga lah gitu. Karena banyak kan sistem pencukurannya gitu. Ya. Tapi kalau untuk dombanya nggak berontak, nggak apa-apa gitu? Enggak, alhamdulillah ini kelihatan juga dombanya. Ya. Nah, kebetulan ini saya juga sapok nih di sini. Ini beda dari yang lain nih, Kang. Yang lainnya warnanya coklat sama putih, yang ini hitam sama putih. Ini domba apa, Bang? Ini awasi. Awasi. Jadi orang-orang itu menilai awasi itu dari bulunya kelihatannya coklat. Ya. Tapi Pan, ini bapaknya ada, induknya ada, dan ekornya juga besarnya. Ekor awasi ya? Iya. Tapi warnanya sapok di hitam putih, Iya. kayak F1. Karena induknya dulu garutan ini. Garutan, terus dikawin sama awasi. Si bulu itu ikut ke induk. Bulunya juga besar juga ini. Bulu juga. Oh, bulunya besar. Iya. Oh, berarti seperti induk Garut gitu. Iya, gitu. Oh iya. Jadi ya kebanyakan orang-orang juga menilai dari bulu juga, seperti kita dolper kan maunya yang Blackhead. blackheadan. Tapi kan itu si bulu itu udah kodrat kan, udah iya. kodrat. Iya, warna itu. Ada juga banyak yang sekarang yang lahiran di PB itu warna yang hitamnya ginilah, jadi bercorak-corak gitu. Oh, sampai area kakinya gitu. Iya gitu. Makanya saya nggak dipindahin biar kelihatan lah sama orang-orangnya, bapaknya ada, ibunya ada. Jadi istilahnya yang blackhead itu hanya sekedar warna dari Tuhan. Ya, jadi nah kita udahan aja ya. Lagi proses pencukuran untuk bulu domba, takutnya mengganggu juga gitu. Nah, kita sapok juga nih. Yang tadi mah pencukuran bulu domba, yang ini lagi proses pemotongan kuku domba. Nah, sekalian aja kita tanyakan gitu. Tadi Agabi lagi proses pencukuran, takutnya mengganggu. Nah, Kang, diganggu waktunya sebentar nih. Nah, Kang, dari tadi nih saya sapok juga gitu ya. Tadi Agabi sudah proses pencukuran untuk bulu domba gitu ya. Nah, di sini ada proses pemotongan untuk kuku-kuku domba. Ya. Nah, itu manfaatnya gimana tuh, Kang? Manfaatnya juga buat kesehatan, terus terutama buat ya kalau udah bersih gini kan, kalau nginjek kita gak bakalan sakit. Oh iya. Terus ke dombanya juga gak bakalan sakit, ke kakinya juga. Tapi kalau untuk pemotongan kuku domba ini, apakah setelah proses pencukuran bulu domba ataupun gimana, ataupun waktunya kapan aja gitu? Ini waktunya kapan aja, bebas. Bebas. Cuman ini sekalian aja habis dicukur, Dipotong. dipotong kuku. Tapi kalau misalkan si dombanya dalam kondisi bunting gitu ya, meskipun dombanya dalam kondisi bunting, apakah itu kalau ketika kita mau proses pencukuran ataupun pemotongan untuk kaki-kaki domba, kuku-kuku domba, apakah itu aman atau enggak, Kang? Itu sih aman, tergantung yang ininya, yang motongnya, yang kurangnya gitu. Kalau yang hamil harus ekstra hati-hati lah, harus sabar. Terus jadi kalau berontak ya jangan dipaksain gitu. Oh iya. Tapi itu gak ngaruh ke si anakannya juga, gak ngaruh? Enggak. Nah, jadi gitu ya, takutnya mengganggu. Terima kasih ya, Kang semuanya, terima kasih. Jadi gitu aja ya, sobat-sobat ternak semuanya, takutnya mengganggu mereka yang lagi proses kerja untuk pemotongan dan juga pemotongan kuku domba dan juga pencukuran untuk bulu domba demi menghasilkan domba-domba yang tentunya berkualitas, sehat, dan tentunya kelihatan di matanya juga lebih indah gitu. Lihat kan perbedaan domba-domba yang setelah dicukur kemudian diproses pemotongan kukunya juga itu kelihatan lebih sehat dibanding dengan domba-domba yang belum dicukur. Nah, seperti itu. Jadi gitu aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Yuklah mulai sekarang mulai terapkan budaya mencukur bulu domba ataupun memandikan domba, karena itu juga untuk kesehatan si dombanya juga, agar si dombanya tetap nyaman, aman, dan tentunya bersih juga. Jadi ketika kita mau menghasilkan ternak yang tentunya untungnya lebih besar dan untungnya lebih kuat juga gitu, lebih banyak untungnya juga, kita harus proses
proses perawatan dombanya juga harus lebih bagus juga. Nah, gitu aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Untuk info-info selanjutnya bisa langsung aja tonton terus video kita dan channel YouTube kita. Jangan lupa support kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba, dan juga info-info terbaru dan juga diskon-diskon menarik yang ada di kandang pusat domba. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.